Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Project Warga Negara bersama saya Pak Rois. Oke anak-anak sekalian, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi di pelajaran PPKN, yaitu mengenai pemikiran para pendiri bangsa. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya di dalam sidang BPUPK itu ada sebenarnya banyak sekali tokoh yang menyampaikan pikirannya. Nah, di sini kalian diberikan materi, yaitu ada 3 tokoh nanti yang akan menyampaikan materi, menyampaikan pemikirannya terkait dengan pendirian sebuah bangsa, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, sama Mr. Supomo. Nah, di sini kami akan menyampaikan informasi pemikiran dari Supomo ya. Seperti ini informasinya. Jadi Supomo itu sebagai salah satu tokoh dari BPUPKI yang menyampaikan usulan dasar negaranya pada sidang BPUPKI di tanggal 31 Mei 1945. Nah, Supomo memulai pidatonya dengan kalimat sebagai berikut, bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Statsheid, negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun. Menurut aliran pikiran ini, kepala negara adalah badan-badan pemerintah lain yang harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Jadi ini kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi menurutnya Supomo itu bahwasanya kalau kita itu hendak mendirikan negara itu harus sesuai dengan corak dari masyarakat Indonesia, sesuai dengan keistimewaan sifat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah, menurutnya beliau negara itu jadi nggak boleh memisahkan antara rakyat dengan pemimpinnya. Jadi bersatunya seluruh rakyat, mengatasi semua golongan-golongan. Jadi tidak ada perbedaan strata di situ. Nah, itu menurutnya Supomo. Kemudian Supomo berpendapat bahwa negara Indonesia merdeka harus berdiri berdasarkan sifat dan corak khas rakyat Indonesia. Nah, dalam sidang BPUPK, Supomo menyampaikan aliran pikiran Indonesia nantinya yaitu negara yang integralistik. Beliau memaknai negara integralistik sebagai negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya. Menurut paham ini, yang terpenting dalam negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Nah, Supomo ini memiliki pemikiran bahwa rakyat Indonesia itu harus memiliki jiwa cinta tanah air. Supomo juga mengutip Pancadharma pasal yang kedua yang bunyinya kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, dan adil. Nah, ini adalah poin-poin pemikiran dari beliau tadi ya. Jadi bahwasanya suatu negara itu semua rakyatnya harus cinta tanah air. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu persatuan. Supomo berpendapat bahwa persatuan yang dimaksud yaitu semangat persatuan hidup antara rakyat dan pemimpin negara. Pemimpin negara mampu menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan memegang teguh persatuan. Nah, itu adalah persatuan versinya Supomo. Yang kedua adalah kekeluargaan. Supomo mengkritik budaya barat yang menyebabkan munculnya sikap individualisme. Hal ini jelas bertolak belakang dengan struktur sosial bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan ya, atau semangat gotong royong. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Nah, mungkin Pak Supomo ini juga mengamati ya seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa barat yang menjajah ke Indonesia ya, atau mungkin barangkali beliau ini mengamati ketika dulu beliau sedang kuliah di Belanda ya. Jadi beliau mengambil ilmu hukum di Belanda. Beliau melihat bahwasanya bangsa barat ini punya budaya yaitu budaya yang individualisme. Jadi dia tidak mempunyai kepekaan sosial ya, individualisme. Sehingga menurut beliau ini tidak cocok dengan apa yang bangsa Indonesia miliki sekarang ini. Yang kita miliki sekarang ini yaitu kekeluargaan dan gotong royong gitu ya. Terus yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin. Supomo menyampaikan pendapat bahwa setiap manusia memiliki kejiwaan menurut kodrat alamnya, yang semuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Kata lahir di sini berarti hal yang dapat dilihat ya, secara lahiriah dilihat, yaitu secara fisiknya dan secara ragawinya.
Adapun batin yaitu berkaitan dengan agama atau keyakinan atau kepercayaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan dilaksanakan secara seimbang. Nah, ini menurutnya beliau. Nah, sehingga harus ada keseimbangan antara lahir dan batin. Sehingga di sini Supomo berpendapat bahwasanya antara lahiriah dan batinnya itu harus dipisahkan. Jadi menurutnya beliau itu sesuatu yang lahiriah yang nampak, yang secara fisik kelihatan itu boleh diurusi oleh negara, tapi yang secara batinnya itu menurutnya beliau itu harus dipisahkan, dan negara nggak boleh ikut campur atau negara nggak boleh cawe-cawe. Sehingga beliau di sini sebenarnya ingin mengusulkan antara pemisahan antara agama dengan negara gitu ya. Terus yang keempat adalah musyawarah. Supomo memiliki pemikiran bahwa pemimpin negara hendaknya mampu bermusyawarah dengan rakyatnya dan badan permusyawaratan atau badan perwakilan. Hal ini akan mewujudkan pertalian antara pemimpin dan rakyat. Selain itu, pemimpin negara juga akan senantiasa merasakan keadilan dan cita-cita rakyatnya. Jadi mendapatkan aspirasi langsung dari rakyatnya dengan cara bermusyawarah. Nah, di sini berarti kita juga anak-anak kita bisa melihat bahwasanya terkait dengan musyawarah, terkait dengan perwakilan rakyat ini ada kesamaan pemikiran dari Muhammad Yamin, Supomo maupun Soekarno ya, bahwasanya beliau bertiga ini juga sepakat bahwasanya musyawarah itu harus menjadi salah satu dasar dari negara kita gitu ya. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu keadilan rakyat. Nah, selanjutnya pemikiran Supomo tentang keadilan rakyat, setiap pemimpin harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Perhatikan kembali paparan pemikiran Muhammad Yamin dan Supomo di atas ya. Semua pemikiran tersebut bertujuan untuk bangsa dan negara Indonesia merdeka. Nah, jadi kalau kita amati lagi sebenarnya beliau bertiga ini juga mempunyai 5 poin pemikiran yang kalau kita amati lagi itu semuanya hampir sama ya. Mungkin sedikit berbeda di dalam penjelasannya saja, tapi secara poin itu adalah sama ya. Jadi itu merupakan cikal bakal dari Pancasila ya. Ada musyawarahnya, ada perikemanusiaan, ada persatuan, ada keadilan sosial ya. Jadi mungkin ada 1-2 poin yang sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan pemikiran yang lain ya, tapi kurang lebih itu semuanya sama gitu ya. Jadi kurang lebih saya highlight lagi. Tadi Supomo menyampaikan ada 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan bahwasanya negara Indonesia itu kalau mau merdeka, kalau mau berdiri itu harus menggunakan negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya ya, itu namanya negara integralistik. Tidak ada sekat-sekat atau pembagian antara pemimpin dengan rakyatnya. Jadi mereka semua bersatu, tidak ada perbedaan golongan. Kemudian yang selanjutnya Supomo menyampaikan 5 pokok pemikirannya ya. Yang pertama adalah terkait dengan persatuan, yang kedua terkait dengan kekeluargaan, yang ketiga terkait dengan keseimbangan lahir dan batin, yang keempat terkait dengan musyawarah, dan yang kelima terkait dengan keadilan rakyat ya. Itu tadi pemikiran 5 poin pemikiran dari Supomo. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silakan bisa dipelajari lagi ya. Nanti akan saya buat lagi video yang lain tentang pemikirannya Muhammad Yamin. Sudah bisa lihat di video saya yang selanjutnya. Begitu juga dengan pemikirannya Insinyur Soekarno. Terima kasih anak-anak telah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian merasa ini bermanfaat, di like ya, di komen, dan di share biar semakin banyak yang mengetahui tentang informasi ini. Terima kasih. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.